Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahru ramadhana unzila bihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma wa salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid As-Salam beserta jajaran pengurus, para tokoh masyarakat, para binisbuh, para hujjaj, para asatidzah dan ustadzah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai pagi ini Allah masih memberikan kesempatan buat saya dan kita semua untuk bisa sama-sama memperbaiki dari kekurangan amal soleh kita. Mudah-mudahan tinggal 7 hari lagi ini, insya Allah memberikan kita semangat dan istiqomah dalam melaksanakan puasa Ramadan dan melaksanakan sunnah-sunnah lainnya. Mudah-mudahan ending dari akhir puasa Ramadan kita adalah lebih baik dari tahun yang lalu. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan juga kepada kita umatnya untuk berikhtiar mengikuti sunnahnya. Mudah-mudahan Allah perkenankan kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, ini salah satu temanya tentang meningkatkan kualitas iman di bulan Ramadan. Tentu banyak sekali kalau kita mau mengkaji dalam Al-Quran maupun hadis. Yang saya tampilkan pada kesempatan ini hanya poin-poin besar saja. Mudah-mudahan nanti dari poin-poin besar ini bisa sama-sama mendapatkan ilmu untuk lebih baik dalam aktivitas kita, sehingga keyakinan kita kepada Allah semakin baik dan meningkat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, apa sih itu iman? Saya mengutip dari hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Al-imanu ma'rifatun bil qalbi wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Hadis riwayat Ibnu Majah. Iman adalah pengetahuan dengan keyakinan yang membenarkan tentang keesaan Allah yang terhujam di dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan dan diwujudkan, diaktualisasikan dan direalisasikan dengan amal perbuatan. Itulah iman. Di hadis lain dijelaskan, hadis riwayat Imam Muslim, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat mahwal iman, al-imanu an tu'minu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wal qadari khairihi wa syarrihi. Iman adalah meyakini Allah sebagai Tuhan kita, kemudian meyakini malaikat-malaikat, meyakini kitab-kitab, meyakini rasul-rasul, meyakini hari kiamat wal yaumil akhir, dan meyakini akan ketetapan yang Allah berikan kepada manusia, baik itu menurut kita baik ataupun buruk menurut pandangan kita. Itulah iman. Biasanya umumnya kita itu sudah beriman dari nomor 1 sampai nomor 5. Yang keenam, dalam kehidupan sehari-hari kadang susah diwujudkan. Kalau kita mendapatkan musibah, seolah-olah tidak terima.
Padahal harus mengimani ketetapan yang Allah berikan, takdir. Baik itu menurut kita buruk, padahal menurut Allah baik. Asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya. Boleh jadi kita menyukai suatu peristiwa, keadaan, padahal itu adalah jelek buat kita. Dan boleh jadi kita tidak suka atas peristiwa yang terjadi di dalam diri kita, padahal itu di kemudian hari baik bagi kita. Berarti kuncinya apa? Kuncinya harus ridho dan ikhlas terhadap ketetapan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya ambil contoh tentang takdir. Saya lupa di dalam sebuah kitab ada peristiwa nyata yang diceritakan oleh Dr. Aid Al-Qarni. Seorang pasangan suami istri. Suaminya buta, tapi istrinya enggak. Suatu saat Allah takdirkan suami ini tiba-tiba bisa melihat dengan sempurna. Saking senengnya Allah sembuhkan penyakit buta ini, dia lari secepat mungkin untuk bercerita kepada istrinya. Dia lari pulang ke rumah. Namun apa yang terjadi? Ketika dia sampai rumah, dibuka pintu rumah dan masuk ke dalam kamar, ternyata istrinya lagi selingkuh dengan pria lain. Kalau buta bisa ngelihat nggak? Enggak. Jadi ada hikmahnya buta juga. Putus asa, dia melihat perlakuan istrinya seperti itu, dia lari. Pengen memberitahukan kegembiraannya bahwa matanya bisa melihat, dia mencari anaknya. Ketika bertemu dengan anaknya, anaknya sedang mencuri. Luar biasa. Jadi di balik musibah yang Allah berikan kepada kita, pasti ada hikmahnya. Tinggal kata Allah dalam hadis qudsi, ana inda zonna abdi bi. Saya itu tergantung prasangka hambaku kepadaku. In kana khair wa khair. Kalau hambaku berprasangka baik terhadapku, maka akan diberikan kebaikan. Jika berprasangka buruk, maka Allah akan berikan keburukan. Ya. Ini yang harus kita camkan. Karena Allah menggambarkan di dalam Al-Quran, khuliqal insanu halu'a idza massahu syarru jazua. Allah ciptakan manusia itu kerjanya ngeluh baik, keluh kesah mulu. Yang enggak berkeluh kesah dari kehidupan ini siapa? Illal musallin. Kecuali orang-orang yang sholat. Alladzina hum an salatihim daimun. Orang yang istiqomah melaksanakan sholatnya. Nah kalau kita udah berkali-kali sholat subuh, asar, maghrib, isya masih ngeluh aja, berarti ada apa dengan sholat kita? Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah rahimakumullah, maka ada seorang ulama mengatakan, perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Ya. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Kalau kita mau hitung sholat subuh tadi nih, sholat subuh ya, saya nggak ngitung kunutnya, sholat subuh itu kalau kita mau hitung, kita tuh minta sama Allah 18 loh, 18 permohonan subuh doang, belum nanti duha, belum zuhur, belum asar, subuh saja kita sudah minta sama Allah 18 ya. Kita ambil yang duduk di antara dua sujud. Ada yang minta 5, ada yang minta 8. Yang minta 5, Allahumma firli warhamni wajburni wahdini warzuqni. Yang minta 8, Rabbi firli warhamni wajburni warfani warzuqni wahdini wa'afini wa'afwani. 8. Dunia akhirat ini yang minta. Masa nggak yakin duduk di antara dua sujud ada 8 satu pun nggak ada yang dikabul oleh Allah. Rabbi firli, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Warhamni, sayangi aku ya Allah. Wajburni, ya Allah tutupilah kekuranganku. Karena semua manusia punya kekurangan. Warfa'ni, ya Allah angkatlah derajatku. Warzuqni, ya Allah berilah aku rizki.
Rizki itu bukan hanya uang. Allah kasih kesehatan, rizki bukan? Rizki. Anak pada baik-baik, nggak kena narkoba, rizki bukan? Rizki. Ngelihat pulang dari masjid istri nggak cemberut, rizki bukan? Rizki. Buka ada gorengan, ada es campur dan lain-lainnya, rizki. Hidup tentrem, ayem, nggak ada ribut di dalam keluarga, rizki. Ya, warzuqni wahdini, ya Allah berikanlah aku hidayah, berikanlah aku jalan keluar, berikanlah aku solusi, petunjuk. Wa'afini, ya Allah berikanlah aku kesehatan. Wa'fu anni, ya Allah hapuskanlah kesalahan-kesalahanku. 8 itu duduk di antara 2 sujud doang. Yang jadi masalah ketika kita sholat menghayati atau tidak. Itu aja. Ya, ada saya pernah ngisi kajian kelas eksekutif di Al-Azhar, di Universitas Al-Azhar Jakarta itu. Ada seseorang peserta itu mengatakan minta menerjemahkan Robbi Firli ini. Dia hayatin, dia minta asal muasal kata Robbi Firli itu fi'il madinya apa? Kata kerja lampaunya apa? Gofaro, saya bilang dicari semua. Dia kirim WA ke saya. Sejak dia memahami dengan dalam bacaan sholat, kata dia, Pak Ustadz terima kasih setahun belajar sama Pak Ustadz yang dia dapat Robbi Firli doang. Dia hayatin, kata dia minimal saya 10 menit ketika duduk itu menghayati bacaan Robbi Firli sampai bercucuran air mata. Emang kenapa Pak? Kata dia dosa saya sudah banyak. Diskotik mana di Jakarta yang belum pernah saya masukin? Wanita model gimana yang saya belum pernah pacarin? Akhirnya dia taubat dengan memahami bacaan sholat. Maka benar kalau ada yang mengatakan, ulama mengatakan, perbaiki sholatmu maka Allah akan perbaiki hidupmu. Ya, itu keyakinan tentang keimanan terhadap qada dan qadar. Ma'asyiral muslimin jamaah masjid, assalam rahimakumullah. Bagaimana kita berusaha meningkatkan keimanan kita? Yang pertama adalah memahami ayat-ayat Allah. Dalilnya surat Al-Anfal ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya ciri-ciri orang beriman itu kalau disebut nama Allah bergetar hatinya. Saya dan kita semua ini sudah bergetar belum kalau disebut nama Allah? Belum. Dipanggil azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kata setan gini, tenang, belum komat, asik aja. Sampai komat udah selesai, udah komat imam udah mulai sholat, tenang, baru 1 rakaat, nyantai bang. Maka kata ulama gini, jangan salahkan Allah, wong sampean dipanggil untuk menghadap aja nggak segera. Jangan salahkan Allah ketika kita berdoa, doa nggak mustajab. Ente pengen doa cepat kabul, dipanggil Allah nggak segera. Kira-kira kalau saya dan kita semua kerja di perusahaan, dipanggil oleh direktur kita, atasan kita, jam 8 suruh ngadep, jam berapa udah ngadep? Iya. Jam 8 kurang 5 udah ada di depan pintu. Ada seorang pengusaha Surabaya yang pernah terlilit sampai 20 miliar lebih utang. Ketika dia berusaha berikhtiar, tadi yang dibacakan imam. Ya, saya sedikit hafal yang dibacakan imam tadi di rakaat pertama. Wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Ya. Di langit itu ada rizki yang Allah sudah siapkan buat kalian. Ya. Tapi jarang orang ngejar rezeki langit.
Kan dimulai tadi wa fil ardi ayatul lil mukinin wa fi anfusikum afala tubsirun wa fis samai rizqukum wa ma tu'adun. Ya, yang namanya tanda-tanda kekuasaan Allah agar iman kita bertambah, tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ayat-ayat Allah itu menurut para sebagian ulama ada dua. Ayat yang disebut ayat kauliyah, yaitu berupa Al-Quran. Yang kedua ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah ditafsirkan oleh Profesor Dr. Quraish Shihab adalah peristiwa-peristiwa yang terjadi di alam semesta. Disebut ayat kauniyah. Peristiwa banjir, peristiwa gunung meletus. Sampai tadi imam membacakan salah satu ayat Quran, wa fi anfusikum afala tubsirun. Apakah di dalam diri kalian tidak memperhatikan? Kita ini lemah, nggak makan aja lemes, nggak minum aja lemes. Hanya kekuatan Allah. Ya, ini supaya akidah kita kuat bahwa manusia itu tugasnya hanya ikhtiar. Yang menentukan adalah Allah. Ya, kembali tadi, kalau Allah saja memanggil kita untuk sholat, kita santai-santai saja. Ya. Jangan salahkan ketika kita doa, mungkin lama terijabahnya. Ya. Karena kita dipanggil aja nggak segera. Maka seorang pengusaha di Surabaya, ya, beliau mendapat nasihat dari Profesor Dr. Mawardi, almarhum, ya, mengatakan, coba dekati Allah. Salah satunya beliau itu selalu istiqomah 10 menit minimal atau 15 menit sebelum waktunya zuhur, beliau itu sudah berada di masjid. Bapak Ibu coba lihat dah, kalau masyarakat kita dapat KJP di kantor pos, jam berapa sudah ada di kantor pos? Jam 6 bawa presker, minyak kayu putih, teh manis, bekal nasi uduk untuk ngantri jam 8. Dipanggil sama Allah, padahal Allah sudah memberikan kepada kita nikmat luar biasa. Allah kasih mata, kita bisa melihat. Mahal lo mata lo, ya, mahal banget. Allah kasih kita sakit mata aja udah puyeng malah kita. Allah kasih kita sakit gigi. Ya Allah, makan gak enak, nelen gak enak. Sekali cabut operasi 2 juta 1 gigi. Allah kasih kita bisa bernapas. Maaf, ada orang yang sudah napas tergantung kepada yang disemprot itu, namanya apa itu? Ya, ada yang kalau napasnya sesak disemprot, napasnya sesak disemprot. Itu kalau dia beli 75.000, seminggu habis 2 kali, kali setahun udah berapa juta. Kita nggak perlu melakukan itu. Allah kasih kepercayaan kita menghirup udara dengan bebas. Maka kata Allah, wa qalilum min ibadiyas syakur. Sedikit sekali hambaku tuh yang pandai berterima kasih kepada Allah. Kalau orang lain pernah berjasa kepada kita, ngasih kita uang, ngasih kita rumah, ngasih kita kendaraan, kita ingat-ingat terus. Allah yang memberikan kita nikmat. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak bisa dihitung nikmat Allah. Ada enggak kita selalu mengingat Allah? Ya. Jadi tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Jika dibacakan ayat-ayat Allah, ngelihat tetangga sakit, udah berwolak-balik ke rumah sakit nggak sembuh-sembuh, kita doain, kita langsung sadar, oh iya, Allah masih sayang dengan kita, Allah kasih kesehatan. Di jalan kita ngelihat itu anak-anak kecil pada jualan tisu, pada minta-minta, bersyukur anak kita tidak seperti itu. Itu termasuk ayatillah. Maka ada seorang kiai di Jawa Tengah dengan rombongan kiai lewat, disebutnya Kiai Alhamdulillah, karena apapun yang menimpa kiai itu selalu mengucap Alhamdulillah. Kiai anaknya sakit, Alhamdulillah. Nah, suatu saat rombongan ini melewati sungai. Di sungai ada ibu-ibu pada mandi.
Kiai yang lain pada mengucap astagfirullahaladzim, Kiai ini mengucap alhamdulillah, alhamdulillah. Lah pada protes, Kiai itu kan tadi ada ibu-ibu pada mandi pakai pada kemben. Kok Kiai ngucapin alhamdulillah? Dijelasin, alhamdulillah yang mandi di sana tidak termasuk anak saya. Ya, bersyukur. Itu termasuk tuliyat alaihim ayatuhu. Ya, belum lagi kemarin tuh saya lihat di YouTube, Bang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, yang menginfeksi, memeriksa ada seorang yang kerja di pasar Babelan. Ya, sebulan gajinya 50.000. Tapi anaknya bisa sekolah, bisa makan. Coba, kita nggak merenung. Allah kasih duit kita 1 juta, 2 juta, nggak bersyukur. Ya, itu termasuk ayatuhu. Ya, ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat yang terjadi dari peristiwa-peristiwa alam semesta. Makanya selalu berpasangan. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi, siang dan malam, wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab, sebagai tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir. Sampai tidur pun kata Allah, ya, wa fi ayati, tidur pun bagi Allah adalah sebagai kekuasaan Allah. Ada nggak orang yang susah tidur? Ada, banyak. Apalagi kalau mikirin utang, nggak bisa tidur, besok jatuh tempo. Ya, ada yang tidur pakai obat. Kalau nggak minum obat nggak bisa tidur. Padahal obat tidur itu yang paling cepat umumnya adalah baca Quran. Coba kalau baca Quran. Ya, yang kedua nih, supaya iman kita bertambah, ya, adalah baca Quran. Namun kalau kita ngantuk, ini handphone nih Quran, mana yang diambil? Ini. Baca Quran bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, baru selembar Sadaqallahul azim. Ngambil handphone, bawa ke kamar. Sampai sahur. Nggak ngantuk. Ya. Sampai sahur enggak ngantuk. Baca Quran baru 2 lembar udah ngangap. Ya, padahal kata Allah, kalau tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Makanya Profesor Dr. Ramdan Al-Buti, ya, beliau pernah dalam kehidupannya jatuh pada posisi yang lumayan, dalam keadaan kehidupan yang kurang baik. Kemudian beliau membaca Al-Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz. Nah, beliau termenung dengan firman Allah surat Toha. Ini saya lihat dulu surat Toha ayat 124. Orang yang jauh dari Al-Quran, nggak mau baca, nggak mau memahami, nggak mau menghayati dan tidak mengamalkan, maka hidupnya akan susah. Ini dalilnya, ya, yang disampaikan oleh almarhum Profesor Dr. Ramdan Al-Buti. Karena manusia itu jauh dari Quran. Dalilnya surat Toha surat ke-20 ayat 124. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Barang siapa yang berpaling dengan adzikra. Adzikra itu beliau menafsirkan adalah nama lain dari Al-Quran. Artinya barang siapa yang berpaling jauh dari Al-Quran, maka Allah akan memberikan kehidupan bagi orang tersebut, kehidupan yang sempit. Dan di hari kiamat Allah akan bangkitkan dalam keadaan buta. Bukankah di dalam hadis riwayat Imam Muslim Rasulullah bersabda, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah olehmu Al-Quran, karena dengan baca Al-Quran, Al-Quran akan memberikan syafaat di hari kiamat nanti bagi orang yang membacanya. Di hadis lain Rasulullah bersabda, taraktu fikum amrayni ma in tamassaktum bihima lan tadillu abada kitaballah wa sunnata rasulih. Ya, aku tinggalkan 2 pusaka yang mana jika 2 pusaka ini
kalian pegang, genggam dengan sungguh-sungguh, maka kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu berpegang teguh kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Ya, Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, berarti yang pertama agar meningkatkan iman kita adalah kita membaca ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat Al-Quran, ayat kauliyah maupun ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat yang terjadi melalui peristiwa alam semesta. Yang kedua, untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah, hidup itu harus mempunyai karakter tawakal. Setelah kita ikhtiar sehingga tidak ngeluh, kita udah kerja maksimal, semaksimal mungkin, selesainya fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Serahin kepada Allah. Ini Allah gambarkan di dalam surat Ali Imran ayat 173, alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Mereka ketika ada orang-orang mengatakan kepadanya, kepada pasukan muslim, sesungguhnya orang-orang Quraisy telah mengumpulkan pasukan perang untuk menyerang kalian. Apa jawaban pasukan orang-orang muslim? Bukannya takut, ya, tapi fazadahum imana. Justru ditakut-takutin, imannya malah tambah. Karena apa? Keyakinan hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong bagi kami dan sebaik-baik pelindung. Jadi setelah kita ikhtiar, berusaha dalam kehidupan ini, mendidik anak, mengurus anak, mencari nafkah, ya sudah, kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ya, untuk meningkatkan keimanan kita, kualitas keimanan di bulan Ramadan ini adalah dengan salah satunya berzikir. Umar bin Khattab mengajarkan, silakan berzikir, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Para ulama mengajarkan zikir gitu. Nah, Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Imam Ahmad mengatakan, wa qala Rasulullah SAW, jaddidu imanakum. Rasulullah pernah bersabda, perbaikilah iman kalian. Kemudian sahabat berkata, kila ya Rasulullah, kaifa nujaddidu imanana? Bagaimana kita bisa memperbarui iman kita? Apa jawaban Rasulullah? Aksiru min qauli la ilaha illallah. Perbanyaklah kalian untuk zikir ucapan la ilaha illallah. Di dalam hadis dijelaskan, manusia itu hatinya seperti besi yang berkarat karena banyak dosa. Maka bersihkanlah dosa-dosa itu dengan memperbanyak ucapan la ilaha illallah. Ya. Ini zikir untuk menambahkan kualitas keimanan kita kepada Allah. Salah satunya. Walaupun zikir itu enggak hanya mengucapkan la ilaha illallah, enggak hanya mengucapkan subhanallah, salat pun kata Allah diperintahkan untuk mengingat Allah. Aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat, tunaikanlah sholat untuk mengingatku. Ma'asyiral muslimin jamaah subuh rahimakumullah. Yang keempat, menurut inda akidati ulama'i ahli sunnah wal jamaah, menurut pendapat para ulama ahli sunnah wal jamaah, iman itu al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bersifat fluktuatif, kadang naik. Nih di awal Ramadan saya yakin bahwa Bapak baca Qur'annya semangat banget. Bisa dapat sejuz, 2 juz, 3 juz, 4 juz, 5 juz. Coba dah mulai 20 ke sini. Nah, maju bisa setengah lembar ya. Kalau udah 10 akhir kebanyakan lebih lama baca ini dibanding baca Quran. Apalagi kalau THR belum masuk. Ya. Udah WA terus gitu ya. Makanya kenapa semakin menurun gitu ya, padahal justru Rasulullah mengikatkan pinggangnya agar lebih meningkatkan dengan melakukan iktikaf.
Maka kata para ulama indah ahli sunnah wal jamaah, iman itu bersifat fluktuatif, kadang naik kadang turun. Apa yang menyebabkan naik? Kata para ulama, yazidu bitta'ati, iman itu bertambah kalau kita mentaati semua perintah Allah, melakukan banyak amal soleh. Wayan kusu, ada yang mengatakan wayan taqisu, dan dia akan berturun, iman itu akan turun oleh sebab maksiat yang kita lakukan. Tanpa sadar kita menyebar berita-berita hoax, tanpa sadar kita men-share berita-berita ghibah, tanpa sadar kita menyebar berita-berita yang timbulnya fitnah. Itu termasuk yang menjadikan wayan kusubil maksiyah. Ya, makanya hati-hati. Ya, pokoknya kan pernah ada sahabat bertanya kepada Ibnu Mas'ud, kenapa aku bangun malam susah? Maka beliau menjawab, disebabkan oleh dosa-dosa kalian. Jadi kalau bangun malam susah ya pasti ada dosa yang kita kerjakan, sehingga Allah mentakdirkan kita untuk susah bangun malam. Ya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, yang terakhir, agar meningkatkan kualitas kita, ya ada dua lagi, itikaf. Ya. Tapi itikaf handphone jangan dihidupin. Lagi itikaf handphone hidup. La ilallah, ngaji. Dilihat ada WA masuk nih. Wah. Ngaji lagi. Ada WA masuk. Kalau memang niat itikaf, handphone matiin. Matiin. Saya juga kalau itikaf bawa handphone, saya bawa handphone, tapi saya matiin. Saya pengen, masa sih 1 jam nggak bisa kita berkomunikasi dengan Allah, entah melalui zikir, entah melalui baca Quran, entah melalui istighfar. Matiin aja. Nanti kira-kira udah ngantuk, obat meleknya kan ini nih. Nah, sekarang obat meleknya kan ini. Hidupin, kali anak WA, kali ada informasi penting, kali ada sesuatu yang memang penting, buka aja sebentar aja. Jangan lama-lama, harus kuat. Kalau pegang ini mah iman kudu kuat. Jangan lamaan baca ini ya daripada itikafnya. Ya bukalah 5 menit 10 menit, kali ada kabar-kabar buat kita, suruh pulang atau gimana, atau istrinya minta ya nanti kalau pulang sekalian beli bukaan atau beli sayuran, kita nggak tahu. Selesai, matiin karena kita ngantuk, ambil air wudhu lagi supaya nggak ngantuk. Ambil air wudhu, masuk ke masjid, sholat sunnah lagi, baca, matiin lagi, itikaf lagi, terus nanti kira-kira ngantuk, buka lagi ini, ya jangan lamaan buka ini, bawa aja, ini memang penting kali ada informasi. Itikaf udah. Nah, tinggal yang jadi pertanyaan, kapan itu itikaf? Kalau saya secara pribadi, saya itikafnya lebih banyak pagi hari sampai sore. Karena kalau malam suka nggak kuat. Paling malam sampai jam berapa gitu. Ya, biasanya di 10 hari ini ke Al-Barakah. Soalnya kalau di rumah, walaupun megang Quran, setannya banyak. Setannya banyak. Loba pisan ieu mah. Ya, kalau udah setannya kegoda, Quran ditutup, megang iya us cicing sarojeng bebegi, manteng udah. Makanya pergi ke masjid yang jauh dari rumah, niat itikaf, pulang sore saya Pak. Saya itikaf minta anak. Mungkin saya berdoa minta anak pertama laki-laki, itu anak saya ikut. Saya itikaf, istri saya waktu itu lagi hamil. Alhamdulillah Allah kabul laki-laki. Itikafnya di Al-Barakah. Yang kedua, itikaf minta anak perempuan. Waktu istri saya hamil, saya ajak anak pertama, saya ajak itikaf di Masjid Al-Barakah, berangkat jam 8:30, jam 9, habis asar pulang jam 4, sekalian bawa lauk. Lagi hamil istri saya nggak tahu istri saya minta apa, dia juga nggak tahu saya minta apa. Saya minta anak perempuan, istri saya minta rumah. 2012. Alhamdulillah setelah Lebaran rumah dapat, bonusnya saya pergi umroh gratis. Itu kekuatan dahsyatnya itikaf itu. Ya karena kita benar-benar fokus, dengan syarat handphone dimatiin. Jangan sambil itikaf handphone taruh depan kita sambil ngelihat, kali aja ada telepon masuk. Ya kagak bener dah itu mau dah. Ya. Nah yang terakhir, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin kekuatan doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu ya Muhammad, sesungguhnya aku dekat.
Bahkan di dalam hadis dikatakan min hablil warid, lebih dekat dari urat nadi. Ujibu da'watad da'i, aku akan menjawab semua permohonan seorang orang hamba yang berdoa, yang meminta kepadaku. Syaratnya dua, Allah minta falyastajibuli, taatilah semua perintahku, wal yu'minu bi, dan beriman, kudu yakin. Nggak ada doa kita yang nggak mustajab. Insya Allah mustajab, cuman dijawabnya sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan nafsu kita. Ketika kita butuh, Allah jawab. Dan Allah yang maha tahu. Cuman ketika kita menafsirkan ayat wa idza sa'alaka ibadi, kata ibadi, hamba-hambaku, siapa sih hamba-hamba Allah itu? Ini yang masuk kriteria kita, masuk enggak? Di dalam surat Al-Furqan tuh ayat berapa? 60 70-an lah. Wa ibadur rahmanil ladina yamshuna 'alal ardi hauna. Ciri hamba Allah, kan tadi kata Allah sa'alaka ibadi. Hamba Allah itu orang yang berjalan di muka bumi dengan rendah hati. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Jika ada orang mencaci maki kita, menghina kita, jawab dengan tenang, maaf. Ketika kita di jalanan naik motor nih, desek-desekan, kadang nyerempet dikit aja itu bahasa binatang, kebun binatang keluar semua tuh. Terus kalau kita jawab dengan bahasa binatang lagi, apa bedanya kita dengan dia? Allah perintahkan ciri hamba Allah, ketika orang mencaci maki, menghina, jawab qalu salama. Walladzina yabituna lirabbihim sujjadan wa qiyama. Ciri hamba Allah orang yang di malam hari bangun untuk sujud dan ruku kepada Allah, dan seterusnya. Itu ada 13 kriteria hamba Allah. Ya, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini, di akhir sepekan ini, udah itikaf semampu kita, ke masjid sini pagi-pagi nih, habis duha itikaf terus sampai maghrib. Ya, sekaligus buka di sini. Yang sanggupnya malam, silakan malam hari itikaf, dilanjutkan lebih baik. Jangan sampai sama sekali nggak itikaf. Boleh nggak itikaf 1 jam? Boleh. Bapak datang ke masjid sini jam 11, niatin itikaf, masuk sholat sunnah, kemudian itikaf sampai datang zuhur. Habis zuhur itikaf lagi sampai semampunya, ngantuk pulang ke rumah. Ya, yang penting kita ada itikafnya. Syukur-syukur Bapak Ibu semua bisa sanggup itikaf di malam hari. Habis tarawih tidur jam 1, jam 2 bangun itikaf sampai menjelang subuh. Yang seperti yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Tapi tidak salah kalau kita mau itikaf mulai dari pagi hari sampai siang hari. Mudah-mudahan sedikit secara global materi tentang bagaimana meningkatkan iman bisa menambahkan keimanan, khususnya buat diri saya dan kita semua. Dan kita berdoa mudah-mudahan Allah jadikan akhir Ramadan ini menjadi Ramadan yang terbaik dari tahun lalu. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz atas materi ini. Demikian